dalam menghadapi pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo. Jadi saya orang hukum, bukan orang politik, jadi murni apa yang saya sampaikan terkait dengan hukum. Nah, masalah politik, bagaimana saya tidak masuk wilayah itu. Jangankan masuk wilayah politik, masuk wilayah hukum, luar hukum pidana, saya juga nggak mau. Itu tadi yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan penasihat hukum dari Roy Suryo dalam hal ini adalah Bang Refli Harun. Nah, tentu di dalam sidang pra-peradilan, karena kita dihadirkan oleh termohon Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan tadi, tentu kita diberi kesempatan termohon dulu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh termohon tadi terkait dengan apa yang menjadi objek pra-peradilan. Nah, saya jelaskan bahwa objek pra-peradilan itu sudah limitatif diatur dalam pasal 77 KUHP lama, ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21. Jadi diantara yang menjadi objek pra-peradilan itu adalah menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, sah atau tidak sahnya penahanan, kemudian sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan, sah atau tidak sahnya penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi, lalu ditambah dengan putusan MK yaitu menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, menguji sah atau tidak sahnya penggeledahan, dan menguji sah atau tidak sahnya penyitaan. Nah, yang diuji oleh Roy Suryo dalam pra-peradilan yang kedua ini adalah penetapan tersangka. Nah, jadi saya jelaskan tadi menjawab pertanyaan termohon, apa yang menjadi syarat sahnya penetapan tersangka, yaitu adalah adanya minimal 2 alat bukti. Nah, sepanjang yang dijelaskan dan saya baca jawaban termohon dan kita mengikuti berita-berita, tentu termohon dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya sudah mengantongi minimal 2 alat bukti. Apa alat bukti itu? Dalam pasal 184 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, pertama, yang kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Nah, di dalam proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik atau fitnah atau tindak pidana ITE mengubah atau merubah dokumen atau informasi elektronik milik orang lain, ini sepanjang yang dijelaskan oleh penyidik itu mereka sudah mengantongi minimal bahkan 3 alat bukti. Nah, apa alat buktinya? Pertama, keterangan saksi. Banyak sekali saksinya, ada berapa itu? Berpuluhan. Kemudian ada ahli dan ada bukti-bukti surat, dan termasuk alat bukti elektronik. Nah, jadi dengan demikian alat bukti yang dimiliki oleh penyidik ini sudah lengkap. Satu. Kemudian apakah yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Nah, tadi saya jawab alat bukti yang sah itu adalah alat bukti yang diperoleh menurut dan berdasar undang-undang. Dan sejauh ini semua alat bukti tersebut sudah diperoleh menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini KUHP dan undang-undang lain ya. Maksud yang sah ini adalah misalnya apakah saksi sudah diperiksa tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ini sudah dilakukan. Kemudian pertanyaan yang diajukan juga adalah dari termohon, turut termohon dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah manakah yang berlaku di dalam situasi peralihan dari KUHP lama ke KUHP baru. Nah, pasal 361 KUHP baru secara tegas sudah mengatur bahwa dalam hal penyidikan, penuntutan, penyelidikan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu diberlakukan undang-undang yang lama. Ya, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi alat ukur, indikator atau batu uji untuk menguji sah atau tidak sahnya penetapan tersangka itu dengan menggunakan KUHP lama. Nah, itu yang ditanyakan oleh kuasa termohon tadi. Lalu kemudian kesempatan berikutnya adalah kuasa hukum pemohon. Teman-teman pemohon tadi kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan apakah mungkin pembuktian ini satu-satu berdasarkan pasal-pasal yang ditetapkan untuk persangkaan terhadap tersangka. Nah, lalu saya menjawab kewenangan untuk menetapkan pasal apa yang diterapkan itu sepenuhnya adalah kewenangan penyidik. Bisa saja penyidik menerapkan pasal yang berlainan dengan
laporan atau pengaduan yang dibuat oleh pelapor atau pengadu. Jadi nggak masalah. Terus juga kuasa hukum pemohon tadi mempertanyakan apakah alat bukti keterangan saksi itu wajib ada. Saya jawab tidak ada ketentuan di dalam KUHP harus ada keterangan saksi. Cukup alat bukti disebutkan secara limitatif dalam KUHP. Apakah yang ada alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat, ya silakan saja. Nah, apalagi kalau ternyata ada alat bukti keterangan saksi. Nah, jadi karena limitatif dibatasi kewenangan pra peradilan, maka seharusnya hakim tidak dapat keluar dari apa yang menjadi kewenangan hakim, yaitu memeriksa sebatas formal bahwa telah ada minimal 2 alat bukti dan alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah menurut dan berdasar undang-undang. Lalu kemudian ditanya lagi tadi, bagaimana dengan pengertian mengubah? Ya, saya bilang pengertian mengubah, pengertian merusak, saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena itu di luar kompetensi saya sebagai ahli hukum pidana. Silakan itu ditanyakan kepada ahli TE. Mengerti apa yang dimaksud dengan mengubah, walaupun secara umum mungkin kita semua bisa menjawab. Nah, tapi itulah kompetensi keilmuan yang kita harus menjaga bahwa kita tidak kompeten di bidang di luar ilmu pengetahuan kita. Prof, saya potong dulu Prof, biar tambah panas Prof ya. Sambil Prof minum juga wedangnya. Prof, kenapa di pembelajaran atau edukasi bagi masyarakat? Karena 2 orang ini tersangka, Dr. Tiba dan Roy. Dr. Tiba memilih menghadapi persidangan perkara, sementara Roy Suryo menyimpang mengajukan pra peradilan bahkan yang kedua. Nah, ini perlu edukasi bagi masyarakat, Prof. Kenapa orang ini berbeda, kita nggak tahu ya apa dasar belakangnya. Mungkin dasar-dasar mereka juga penasihat hukumnya atau prinsipalnya Tiba dan Roy barangkali beda pendapat di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menjadi edukasi bagi masyarakat ini, Prof. Waktu di pertama itu kan objeknya penangkapan penggeledahan. Nah, itu kita anggap sudah lewat lah, tidak pengaruh untuk pokok perkara. Tapi yang kedua ini sebenarnya, Prof, kalau saya selaku praktisi dan penegak hukum juga, objeknya adalah sahnya tersangka dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Prof, kalau yang satu tadi yang tentang tersangka rasanya gampang menjawabnya ya. Dari sejak lama saya juga ikut serta di dalamnya, artinya menjadi penasihat hukum risiko saat ini. Nah, tapi Prof, coba jelaskan dulu kenapa kok sampai mereka, kira-kira apa sih motivasi mereka mengajukan status tersangka ini diperhatikan lagi, Prof? Ini penting, Prof. Silakan, Prof. Ya, kalau kemarin kan mereka menguji sah atau tidak sahnya penangkapan, dan itu sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Memang tidak diajukan, dan ini tidak tergolong sebagai nebis idem karena objek yang menjadi persoalannya itu berbeda. Boleh, walaupun sebetulnya kalau objek yang diajukan itu sama, itu nggak boleh ya berlaku atas nebis idem. Tidak boleh 2 perkara yang sama, 1 perkara yang sama diajukan untuk 2 kalinya. Objek yang sama ya? Objek yang sama, peristiwa yang sama, waktu yang sama, oleh orang yang sama. Nah, ini kan berbeda objek yang mereka persoalkan. Nah, tentang kewenang hak mereka untuk mengajukan keberatan, ya memang boleh dibentuk dari koordinasi horizontal antara subsistem peradilan yang satu dengan subsistem peradilan yang lain. Tadi saya juga menjawab pertanyaan kuasa hukum pemohon bahwa mereka berhak untuk menguji, tapi penilaian atas subjektif di antara kedua belah pihak, subjektif pemohon dengan subjektif termohon, tentu kan masing-masing ada subjektif. Maka muara dari perdebatan ini adalah putusan pra peradilan, yaitu sesuai dengan azas rex judicata veritate pro amatur. Putusan pengadilan adalah dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Nah, jadi biarlah hakim pra peradilan, dalam hal ini hakim tunggal Pak Ketut, yang akan nanti memutuskan ya apakah keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan tersangka atau pemilihan pasal itu sesuai atau tidak. Tapi tadi terkait juga pemilihan pasal, saya bilang pemilihan pasal itu sepenuhnya kewenangan penyidik dan penuntut umum. Bahwa kalau mereka merasa keberatan dengan penerapan pasal tertentu, sarana penyelesaiannya bukan di pra peradilan, pokok perkara. Di pokok perkara, di eksepsi nanti.